Tuhan, firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dan jemaat Tuhan, kerap kali saya sebagai manusia kerap berpikir, bahkan tidak jarang mengeluh tentang masalah kehidupan yang tidak kunjung usai. Saya berpikir, apakah Tuhan tidak melihat apa yang sedang saya alami, sehingga pertolongan tidak kunjung tiba. Namun kebenaran yang terjadi yang menunjukkan sebuah fakta bahwa Tuhan melihat, bahkan Tuhan senantiasa menolong dalam kehidupan saya tepat pada waktunya. Yang seringkali jadi permasalahan adalah hanya di perbedaan waktu antara waktu yang saya inginkan masalah saya selesai dengan waktu Tuhan menolong. Itu aja yang membedakan. Kadang-kala kita hanya berpikir waktu saya yang dipakai untuk masalah-masalah dalam kehidupan ini cepat selesai. Tetapi Tuhan punya waktu yang tepat, waktu yang sangat baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat dalam menolong kehidupan saya sebagai umat Tuhan. Dan saya juga makin percaya bahwa cara Tuhan menolong atau waktu Tuhan menolong Bapak Saudara sekalian juga adalah waktu yang terbaik, waktu yang tepat bagi kita semua. Bapak Saudara sekalian jemaat Tuhan, ketentuan waktu ini berbeda antara waktu Tuhan dan waktu kita. Ini yang perlu kita pahami mendasar agar saya dan saudara sebagai umat Tuhan atau sebagai manusia pada umumnya, kita tidak mudah mengeluh, bahkan kita tidak mudah menyalahkan mengapa Tuhan tidak menolong, mengapa Tuhan tidak kunjung segera melawat akan kehidupan kita. Dan jemaat Tuhan, pembacaan kita hari ini menunjukkan bahwa Tuhan melihat akan kehidupan saya dan saudara, bahkan semua seluruh umat manusia. Tuhan melihat, bahkan dikatakan Tuhan menilik. Artinya menilik adalah Tuhan melihat secara cermat, secara teliti. Artinya pada saat Tuhan menilik kehidupan saya dan saudara, Tuhan tidak sekedar melihat sekilas tanpa mengetahui apa yang kita alami. Tuhan melihat dari surga tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang sebuah keyakinan. Bahkan pada saat kita sakit atau sehat, Tuhan juga menilik akan kehidupan kita semua. Bahkan saya katakan, orang yang tidak percaya pada Tuhan pun Tuhan melawat, Tuhan menilik kehidupan mereka semua. Dan jemaat Tuhan, melalui pemazmur ini kita belajar bahwa manusia tidak sendirian. Kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Ayub. Dan jemaat Tuhan, dikatakan di dalam Ayub pasal 1 ayat yang 8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak saudara sekalian, di mana saja berada yang dikasihi nama Tuhan Yesus, manusia bukanlah satu-satunya ciptaan Allah di muka bumi ini. Allah menciptakan alam semesta. Bahkan sebelum alam menciptakan manusia, dikatakan Allah telah menciptakan malaikat, yang di kemudian hari malaikat sebagian ini memberontak kepada Allah, dan Allah mengutuk menjadi iblis atau setan dan juga roh-roh jahat lainnya. Dan pada saat
malaikat ini dikutuk oleh Allah. Allah melempar mereka ke bumi. Artinya pada saat manusia diciptakan, iblis atau setan itu sudah ada di bumi. Bahkan sampai hari ini. Artinya pada saat manusia hidup di muka bumi, manusia tidak hidup dalam kelompok manusia sendiri, tetapi ada pihak-pihak lain. Salah satunya adalah kuasa kegelapan atau si jahat atau iblis. Jemaat Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi, pada saat Tuhan melakukan sebuah dialog dengan iblis, dikatakan, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Kali ini membicarakan bagaimana kehidupan Ayub. Dia adalah seorang yang saleh. Ayub adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Dan Allah memperhatikan kehidupan Ayub. Sehingga tidak heran Ayub kehidupannya diberkati Tuhan. Dia tidak sekedar diberkati, tetapi dia juga dilindungi. Dan ini menjadi sebuah perdebatan, menjadi sebuah argumen yang iblis sampaikan pada Tuhan. Iblis katakan, iya, Ayub bisa taat, Ayub bisa saleh karena Tuhan memberkati dan melindungi. Singkat cerita dikatakan bahwa pada saat terjadi dialog, singkat cerita Tuhan mengizinkan iblis mengambil akan semua kekayaan, semua apa yang dimiliki oleh Ayub, harta bendanya, anak-anaknya. Tetapi Tuhan katakan, tetapi jangan kau sentuh tubuhnya. Jemaat Tuhan, artinya bahwa sebebas apapun iblis mengambil, menguasai apa yang kita miliki, iblis ada tetap dalam batasan. Tuhan membatasi akan kewenangan. Bahkan pada saat iblis mencobai akan Ayub yang kedua kali, iblis berargumentasi pada Tuhan, iya, Ayub dia masih bisa bersekutu menyembah Tuhan karena badannya sehat. Coba kalau badannya sakit, kembali Tuhan izinkan akan iblis menjamah. Ya sebelumnya Tuhan melarang akan iblis ini menjamah tubuh daripada Ayub. Dalam cobaan yang kedua, Tuhan izinkan agar iblis menjamah akan tubuh Ayub. Tetapi kembali Tuhan memberi batasan, tetapi jangan kau ambil nyawanya. Jemaat Tuhan, melalui peristiwa ini kita belajar bahwa Tuhan itu melihat sedetail mungkin akan kehidupan saya dan saudara. Bahkan hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita, pada saat iblis mencobai kehidupan saya dan saudara, Tuhan melihat, bahkan Tuhan memberi batasan-batasan kepada iblis. Artinya apapun yang kita alami hari-hari ini, semuanya ada dalam kehendak daripada Tuhan. Dan jemaat Tuhan, mari melalui peristiwa ini kita belajar bahwa saya dan saudara sebagai umat manusia, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita, tetapi juga ada si jahat yang juga melihat kehidupan kita. Tetapi ingat, jangan terlalu fokus kepada godaan atau tipuan daripada si jahat. Terhadap semua tuduhan-tuduhan si jahat, atas setiap penderitaan yang si jahat berikan dalam kehidupan kita, tetapi mari kita arahkan pandangan kita pada Tuhan. Sama seperti pernyataan Ayub. Ayub katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau aku diuji, aku akan timbul seperti emas. Sidang jemaat Tuhan, mari, apapun hari-hari ini kita alami, mari
yakini bahwa Tuhan melihat kehidupan kita. Tuhan izinkan segala sesuatu kita alami karena Tuhan tahu kualitas hidup saya dan saudara. Perkara kedua yang perlu kita belajar, pada saat Tuhan melihat akan manusia, dan pada saat saya dan saudara menyadari bahwa Tuhan itu senantiasa melihat keberhasilan kehidupan kita, perkara kedua yang perlu kita belajar atau kita perlu pahami adalah manusia membutuhkan Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Dan jemaat Tuhan, kadang-kala pada saat manusia merasa sudah bisa atau memiliki kemampuan di atas orang lain, apakah secara pengetahuan, ataukah secara ekonomi, secara pekerjaan atau jabatan, atau talenta-talenta yang dimiliki lebih daripada orang lain, kerap kali manusia menjadi sombong atau lupa diri. Ya, lupa bahwa dirinya adalah manusia yang terbuat atau diciptakan dari debu tanah, sama seperti manusia lain. Artinya pada saat saya dan saudara memiliki kelebihan, mari kita tetap merendahkan hati dan kehidupan kita. Suatu saat Tuhan memerintahkan pada para murid untuk menyeberangi danau. Dan ketika para murid sudah berangkat menyeberang, maka apa yang dilakukan Yesus? Yesus naik ke bukit dan berdoa. Ini adalah kebiasaan Tuhan. Setelah pelayanan, maka Yesus naik, dia membangun hubungan doa, hubungan intim dengan Bapa di surga. Dan jemaat Tuhan, tetapi pada saat menjelang subuh atau sekitar jam 3 pagi, ini yang unik, dikatakan Yesus ada di bukit untuk berdoa. Tetapi Alkitab tadi katakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Dan jemaat Tuhan, Alkitab memberitahu pada kita, Yesus ada di bukit untuk berdoa, dan para murid ada di danau. Tetapi Yesus melihat betapa sulitnya para murid. Mereka bersusah payah untuk mendayung karena kuatnya angin sakal. Dan jemaat Tuhan, melalui peristiwa ini juga memberitahu kepada saudara-saudara bahwa Yesus melihat segala sesuatunya. Pada saat para murid dalam tekanan yang begitu besar, Yesus melihat dan Yesus hadir. Yesus hadir tidak sekedar untuk memperlihatkan diri begitu saja, tetapi ada sebuah makna penting, yaitu Yesus sementara menyampaikan pada para murid hari-hari itu bahwa dia berkuasa atas alam semesta. Karena dalam ayat-ayat sebelumnya memberitahukan pada kita bahwa Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, dalam peristiwa itu Alkitab mengatakan para murid masih belum mampu mengenali siapa Yesus, sehingga Yesus perlu memperkenalkan diri di dalam kekuasaannya, bahwa Yesus lebih besar kuasanya daripada angin sakal, bahkan dari alam semesta. Dengan sebuah bukti bahwa Yesus berjalan di atas air. Yesus tidak terpengaruh dengan gravitasi bumi. Yesus mampu berjalan di atas air. Hal yang sama juga dalam kehidupan saya dan saudara. Sesulit apapun dalam kehidupan kita, badai atau angin apapun yang menerpa kehidupan kita,
yang membuat kita menjadi payah di dalam menjalani kehidupan ini. Percayalah bahwa Yesus melihat dari kediaman di surga. Dan jangan heran, ada saatnya waktu Tuhan datang dalam kehidupan kita, bisa akan membuktikan pada saudara-saudara bahwa Yesus lebih besar dari segala sesuatu. Lebih daripada itu, pada saat Yesus sudah menyatakan pribadinya dalam kehidupan kita, mari dapatkan sebuah pelajaran bahwa Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dan biarlah iman kita, pengenalan kita akan Tuhan boleh bertumbuh di dalamnya. Perkara yang ketiga yang perlu kita belajar bahwa pada saat Tuhan melihat akan kehidupan saya dan saudara, dikatakan yang ketiga adalah Tuhan itu turut bekerja. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Inilah jemaat Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma memberitahukan dalam kita semua bahwa apapun yang kita hadapi, baik suka maupun duka, dikatakan Allah itu turut bekerja. Artinya apa? Tuhan hadir, Tuhan melihat akan segala sesuatunya. Dan jemaat Tuhan, perlu kita sadar dan kita yakini sekarang bahwa Allah melihat akan kehidupan manusia. Terlebih saudara-saudara sebagai umat pilihan Tuhan, bahwa Allah turut bekerja. Allah tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Meskipun kita merasa kita lemah, kita sudah mungkin katakan saya sudah nggak sanggup lagi, tetapi percaya bahwa Tuhan hadir. Tuhan sementara memberikan penopangan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak akan sampai terjatuh. Kalaupun kita terjatuh, firman Tuhan katakan Tuhan akan memampukan saudara-saudara untuk kembali bangkit. Ada sebuah tawaran atau undangan yang Yesus sampaikan pada kita. Pada saat kita dalam keterpurukan, dalam kelemahan kehidupan kita, mari jangan datang ke tempat-tempat lain. Tetapi firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Undangan Yesus sampaikan kepada kita semua. Yang jadi permasalahan kita manusia adalah pada saat kita mengalami keletihan dalam kehidupan kita, kita menjadi payah dalam menjalani hidup ini. Kita tidak datang pada Tuhan. Justru kita makin mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita melupakan Tuhan. Kita pikir bahwa Tuhan tidak dapat menolong kita. Kita berpikir bahwa Tuhan melupakan kita, sehingga kita enggan untuk datang pada Tuhan. Tetapi Yesus sampaikan pada kita semua melalui firman Tuhan pada pagi ini. Yesus katakan, marilah datang kepadaku. Artinya Yesus membuka diri untuk kehidupan kita semua. Dan di dalam tulisan Ibrani dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Artinya apa? Bukan sebuah kebetulan bahwa Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia. Selama dalam kehidupan Yesus di muka bumi, dari Yesus lahir sampai dengan Yesus mati di kayu salib, segala pencobaan manusia, segala kesusahan-kesusahan hidup manusia, Yesus mengalaminya. Bahkan mungkin apa yang Yesus alami menderita sebagai manusia, saudara-saudara belum pernah mengalami. Tetapi Yesus memastikan bahwa kalau hari ini kita mengalami kesusahan, penderitaan, Yesus sudah pernah mengalami. Saudara teraniaya, Yesus sudah mengalami aniaya. Saudara dikucilkan, Yesus pernah mengalami kucilkan.
Saudara diolok, Yesus pernah mengalami diolok. Saudara sementara sakit, Yesus juga pernah mengalami sakit. Baik sakit secara jasmani pada saat dia di kayu salib, bahkan sakit secara batin. Hari ini saudara merasa ditolak, Yesus juga pernah ditolak. Tidak cuma Tuhan, mari. Sehingga penulis Ibrani katakan, sebab karena ia sendiri telah menderita. Menderita sebagai manusia, Yesus pernah mengalami. Sehingga dipastikan pada saat kita datang pada Tuhan, maka Tuhan dapat dan pasti menolong kehidupan saya dan saudara. Dan Rasul Paulus menyatakan hal yang sama. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, yang pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan jemaat Tuhan, inti daripada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, bahwa apapun yang kita alami, khususnya dalam hal pergumulan, percobaan, Tuhan melihat. Sehingga karena Tuhan melihat, dikatakan Tuhan tidak akan memberikan cobaan atau mengizinkan cobaan itu melebihi kekuatan kita. Terlebih ada sebuah jaminan, dikatakan Tuhan memberikan jalan keluar. Kalimat terakhir dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada kabar sukacita bagi kita pada kesempatan pada hari ini. Apapun pencobaan yang kita alami, kita pasti dapat menanggungnya. Dengan catatan, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Rasa kita merasa lemah, rasa kita merasa tidak mampu, mari kita datang pada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengundang kehidupan saya dan saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kelegaan bagi kita. Mari kita jemaat Tuhan, pahami dan yakini bahwa Tuhan melihat. Meskipun saya dan saudara tidak dapat melihat Tuhan secara jasmani, tetapi Tuhan dapat melihat dari surga. Dia menilik dari kediamannya bagaimana apa yang kita alami dalam kehidupan kita masing-masing. Mari demikian firman Tuhan. Saya tidak menyelebarkan firman Tuhan, tapi mari kita datang pada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Apapun yang kita alami hari ini, mari buka hatimu, berdatang pada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu boleh menyadarkan kami bahwa Engkau Tuhan yang melihat akan kehidupan kami. Tuhan, apapun yang kami alami, kami sebagai umat manusia, mau berdoa dalam nama Yesus, biarlah apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu pada pagi ini boleh menguatkan umat-Mu, agar kami tetap menyadari sesulit apapun, sesukar apapun dalam kehidupan kami tidak sendirian. Tuhan melihat kehidupan kami, meskipun kerap kali iblis menggocok kehidupan kami, tetapi kami akan percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya kekuatan dan hikmat daripada Tuhan tetap ada dalam kehidupan umat-Mu. Tuhan menolong mereka yang sakit, Tuhan menjamah menyembuhkannya, Tuhan menghiburkan umat-Mu yang dalam kesusahan. Biarlah kekuatan dan pertolongan daripada Allah nyata dalam kehidupan kami, orang-orang yang berharap dan berserah pada Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga apapun yang kami alami, apapun pergumulan yang dialami umat-Mu,
kami dapat melewatinya, kami dapat menanggungnya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur pada haleluya, amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.